Matahari kini telah lengser mencium belahan barat. Burung pipit mencicit di pinggir sawah yang terlihat dari desa Rabu Jarat. Petak-petak sawah kini terlihat seperti lautan yang berwarna kuning. Jutaan butir padi yang siap dipanen tanpa harus menunggu perintah hujan. Di sini daun-daun padi seakan bernyanyi, meliuk-liuk seirama angin seperti sedang menari-nari. Mata Tri Buaneswari tidak henti menatapnya, membasuh jiwanya yang telah letih berhari-hari. Kuda Arda Raja kini berlari di barisan depan hingga mencapai gundukan tanah yang paling tinggi. Dilihatnya kini umbul-umbul gelang-gelang yang berkibar di timur desa Anyeru. Matanya berbinar, semua tanda-tanda rahasia yang ditinggalkan pada sepanjang perjalanannya telah berhasil ditemukan oleh pengejarnya. Prajurit dari Kanjeng Romonya begitu sangat cepat dapat mengejarnya. Raden Wijaya yang berkuda di belakangnya tidak melihat umbul-umbul itu karena tertutup rimbunnya daun pohon gayam. Arda Raja kini berada dalam kebimbangan yang sangat antara bergabung dengan pasukan gelang-gelang atau tetap bersama dengan Raden Wijaya untuk melarikan diri. Terasa berat untuk menjelaskannya kepada Raden Wijaya. Dua pilihan itu sama-sama tidak ada yang membahayakan baginya, karena Arda Raja tahu jika tetap bersama Raden Wijaya sekalipun, tidak mungkin prajurit dari Kanjeng Romonya berani melukainya. Arda Raja kemudian menoleh ke belakang. Raden Wijaya dan orang-orangnya masih tertinggal di balik bukit. Kemudian dipandanginya kesatuan pasukan keamanan istana yang menyertainya. Terlihat wajah-wajah yang kini telah lelah. Aku pun juga lelah seperti kalian, bisiknya dalam hati. Aku ingin menyudahi kelelahan karena dikejar-kejar terus-menerus seperti ini. Tetapi bagaimana dengan Kang Mas Raden Wijaya? Apakah aku harus meninggalkannya? Perasaan Arda Raja itu terus berkecamuk di dalam dadanya. Dipandangnya sekali lagi bukit di belakangnya. Sekarang Raden Wijaya dengan para pengiringnya telah mulai muncul sedikit demi sedikit. Hati Arda Raja kini berdebar. Ini adalah pilihan yang sulit. Kemudian dipandanginya kembali panji gelang-gelang yang berkibar dan kali ini nampak sangat cerah, seolah-olah mengembangkan kedua tangan untuk menyambutnya. Arda Raja kini melihat Raden Wijaya dan pasukannya telah sampai di tataran tanah yang lebih rendah di bawahnya. Terpisah dua undaan tebing yang kecil. Sedikit senyum yang terjungging dari bibir Raden Wijaya justru kini telah mengiris-iris hatinya. Arda Raja hanya dapat membalas dengan wajah yang masam. Ada apa, Adi? Kuda Raden Wijaya kini berhenti. Dilihatnya ada perubahan raut wajah yang mendadak dari saudara laki-lakinya itu. Arda Raja tidak kuasa menjawab pertanyaan dari Raden Wijaya. Hanya kepalanya saja yang kini menoleh ke arah panji gelang-gelang, seakan-akan ingin menunjukkan kepada Raden Wijaya tentang sesuatu yang sedang membuatnya resah. Waktu kini telah berjalan beberapa kejap. Diisi desau angin yang menyelinap di antara batang-batang bambu membawa perasaan gelisah yang datang tiba-tiba di dada Raden Wijaya. Tidak lama berselang, saat-saat yang paling tidak diinginkan oleh kedua orang itu pun tiba. Arda Raja memutar kudanya untuk menuruni bukit menghampiri Raden Wijaya. Mohon maaf, Raden. Panji-panji yang berkibar itu adalah pertanda Kanjeng Romo memanggilku untuk bergabung dengan gelang-gelang, kata Arda Raja. Raden Wijaya kini tersentak, tenggorokannya kini seakan tercekat. Kesetiaanmu
hanya akan berakhir hingga dirabut carat ini. Sekali lagi aku mohon maaf, Raden. Raden Wijaya terdiam dan sangat kesal tidak mampu mengucapkan kata-katanya. Ternyata inilah hasil dari rasa jenggalnya selama ini. Panglima perang terakhir Singosari itu hanya memandang wajah saudaranya dengan penuh tanya. Wajah Ardaraja yang mengisyaratkan rasa bersalah tiba-tiba menjadi seraut wajah yang sangat lugu. Kemudian ada sepi yang membatasi di antara mereka berdua. Beberapa jenak kini berlalu. Tanpa menunggu suasana berubah, Ardaraja kemudian memacu kudanya diikuti lebih dari 100 prajurit setianya. Kesatuan Jogoboyo Istana menuju pasukan Kanjeng Romonya. Kepergian anak Jaya Katuang bersama dengan orang-orangnya itu diikuti berpuluh-puluh pasang mata dengan perasaan geram dan hampa. Kini kekuatan Raden Wijaya semakin berkurang, sementara kekuatan di pihak musuh kini menjadi semakin besar. Mau kemana dia, Raden? Tanya Lembu Sora. Bergabung dengan pasukan gelang-gelang. Suara Raden Wijaya kini terdengar parau dan datar. Dia tidak mungkin ikut berperang melawan prajurit Kanjeng Romonya sendiri. Pengkhianat! Umpat Nambi. Sudah kuduga sebelumnya. Dia selalu terlihat bimbang setiap kali berhadapan dengan prajurit gelang-gelang. Kuda Wirota Wirogati kini melangkah maju sejajar dengan Lembu Sora. Mati adalah hukuman yang paling tepat bagi pengkhianat kerajaan. Tidak sekarang, kata Raden Wijaya. Matanya kini menatap lurus Panji gelang-gelang. Dengan demikian, maka mulut harimau menganga semakin lebar di belakang kita, Gusti. Sebaiknya kita segera berganti arah. Ajak Medang Dangdi. Raden Wijaya kini menganggukkan kepala. Kudanya memutar ke kiri ke arah barat laut. Kemudian mereka bersama-sama memajunya dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, jembatan gantung yang menunggu mereka di depan tidak hanya lebar, namun juga sangat panjang. Di bawahnya mengalir sungai yang dalam dengan air yang cukup tenang. Matahari tinggal menempuh seperempat perjalanan lagi mengakhiri sinarnya dalam menerangi bumi. Desa Pamotan Apajek yang kini berada di seberang jembatan. Mereka kini harus segera melintasinya karena orang-orang Maheso Mundarang masih saja tidak berhenti memburu mereka. Lantai jembatan dari papan kayu yang dijajarkan itu kini bergoyang-goyang sehingga mengurangi kecepatan mereka dalam berlari. Dengan tergopoh-gopoh, seorang laskar Singosari menitinya. Ketika belum lagi mencapai ujung jembatan, tiba-tiba kembali terdengar suara desing anak panah. Suara itu kini merusak kesunyian hutan. Satu demi satu tubuh prajurit Singosari barisan belakang terjerembab memeluk papan kayu di bawahnya. Pasukan pemburu kelima gelang-gelang kini telah berhasil mengejar mereka. Jarak mereka kini menjadi semakin dekat. Iring-iringan yang dikejarnya kemudian juga mempercepat larinya hingga setengah barisan di depannya berhasil melampaui jembatan. Setengahnya lagi masih berada di atas jembatan. Semua prajurit Singosari kini menghunus pedang dan memutar tubuhnya siap untuk menghadapi pasukan dari gelang-gelang. Pertempuran kini meletus. Prajurit Raden Wijaya di seberang sungai membantunya dengan anak-anak panahnya. Bergelombang-gelombang, kini anak panah itu memayungi langit di atas sungai, tiada habis-habisnya. Di bawahnya, 2 ekor buaya keluar dari sarangnya karena terusik oleh berisiknya suara yang datang tiba-tiba. Di atasnya, teriakan perang prajurit itu mengganggu sekawanan anak burung di ranting pohon trembesi dan bubar dari sarangnya masing-masing. Mereka beterbangan menyebar menghindari gempita anak manusia yang bertikai di bawah ranting-rantingnya. Pada senja hari itu,
Jembatan gantung yang biasa digunakan sebagai jalan pintas para pedagang menuju pelabuhan Ujung Galuh berubah menjadi arena peperangan yang sangat mengerikan. Suara rentangan tali dan derit papan kayu di bawahnya memberitahukan bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat dan mengkhawatirkan karena sewaktu-waktu bisa putus. Suara rentang tali kini tertutup hingar denting pedang dan tombak yang telah memegahkan telinga. 3 ekor tupai di atas pelepah pohon kelapa kini melompat-lompat tidak terkendali. Nambi, Maeso Pawagal dan Paman Dana bersama setengah prajuritnya masih berperang di atas jembatan. Nambi bertarung dengan sengit menghadapi punggawa dari gelang-gelang. Nambi keteteran, ditambah lagi lantai jembatan yang bergoyang-goyang telah membuatnya limbung. Tenaga punggawa musuh itu lebih unggul bila dibandingkan dengan Nambi yang telah mencapai puncak kelelahannya. Tidak lama pertarungan itu berjalan, sebuah tendangan kaki musuhnya telah membuat Nambi kehilangan keseimbangan sehingga kakinya kini tergelincir dan lolos dari anyaman tali di pinggir jembatan. Dia tidak sempat berpegangan, tubuhnya meluncur ke bawah dan air sungai itu kini menyibak bersamaan dengan suara berdentum yang dihempas oleh tubuh Nambi. Perwira tinggi Singosari itu tenggelam beberapa saat. Setelah muncul di permukaan air, Nambi dikejutkan oleh munculnya seekor buaya besar yang meluncur menghampirinya. Perut dan ekornya kini meliuk-liuk menyibak air di kanan kirinya tanpa suara sambil membuka rahangnya dengan sangat lebar. Melihat pemandangan itu, pucat pasilah wajah Nambi yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan secepat apapun ia berenang, mustahil bisa mengalahkan kecepatan berenang seekor buaya. Tangannya kini juga telah tidak lagi memegang senjata. Dirinya tidak mungkin melawan binatang itu dengan tangan kosong. Caranya yang semakin dekat menjadikan air sungai seperti kubangan embun yang membekukan tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Ketika rahang buaya itu membuka lebar sempurna, tiba-tiba sebatang tombak melesat dengan sangat cepat dari pinggir sungai, tepat pada saat wajah Nambi pada puncak kepucatannya. Tombak Raden Wijaya kini menghunjam di antara kedua bola mata seekor binatang yang hampir saja melahap tubuh perwira tingginya itu. Tombak itu melesat hanya 5 jari di atas bahu kanan Nambi dengan kekuatan dorongnya yang sangat besar. Buaya itu menggelebar, menyibak permukaan air, menciptakan gelombang dan air keruh di bawahnya. Sebentar kemudian memerah kini permukaan air sungai itu. Nambi kemudian segera memutar tubuhnya dan berenang menuju ke tepian sungai. Tiba-tiba seekor buaya lain kini menyongsongnya. Tubuhnya lebih besar bila dibandingkan dengan buaya sebelumnya. Kulitnya kotor dan menyijikkan. Bola matanya seperti kumpulan titik-titik bara di tengah malam menerangi lautan padang rumput seluas mata memandang. Lemas kini tubuh Nambi. Wajahnya kini kembali memucat. Tulang-tulang di tubuhnya yang sempat menghangat kini kemudian terasa dingin kembali. Bola mata Nambi kini mengantarkan doa dari batin sebisanya dengan terbata-bata. Tiba-tiba saja doa itu terputus oleh suara debur air 10 langkah di sebelah kirinya. Tubuh binatang melata itu kemudian sontak meliuk menuju asal suara yang telah menarik perhatiannya. Dengan rahang yang terbuka sangat lebar, sejurus kemudian buaya itu merobek perut seorang prajurit gelang-gelang. Sabetan pedang Maeso Pawagal telah mengantarkan tubuh prajurit itu menghunjam ke dalam sungai, menyelamatkan Nambi. Satu persatu tubuh prajurit yang kalah menghadapi lawan itu kini jatuh dari atas jembatan, mengalihkan perhatian buaya yang lain dari tubuh Nambi. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Nambi untuk segera berenang menuju ke tepi sungai. Dengan dibantu oleh 2 orang prajuritnya, Nambi kemudian mendaki tebing sungai itu. Begitu berhasil sampai di seberang, secepatnya Paman Dana memotong tali jembatan itu. Banyak prajurit gelang-gelang yang belum sempat mundur kini jatuh dan menjadi santapan dari para buaya.
Nyawa Punggawa Gelang-Gelang itu selamat karena ia berpegangan pada seutas tali jembatan, walaupun tubuhnya kini harus terhempas ke tebing sungai itu 2 kali. Punggawa itu kemudian merayap naik dibantu oleh para anak buahnya. Pasukan Gelang-Gelang kini memutar kudanya mencari jalur lain untuk mengejar buruannya bersama dengan sisa pasukannya yang jumlahnya tinggal beberapa puluh orang lagi. Jembatan maut itu kini telah ditinggal dalam keadaan sepi. Beberapa waktu kemudian, langit malam kini terlihat sangat cerah. Semua jalan telah ditutup oleh musuh, Raden. Dan prajurit kita juga tidak banyak lagi, sungut lembu Sora. Aku akan minta bantuan pada Ki Wuru Angraja untuk mengerahkan orang-orangnya bergabung dengan kita, Paman, kata Raden Wijaya. Tengah malam pun kini terlewat sudah, namun sisa rembulan masih menerangi bumi dari langit yang tidak dirusak oleh awan. Sinarnya menjadi petunjuk arah Raden Wijaya dan orang-orangnya. Desa Terung yang masih tertidur lelap terpaksa harus bangun karena ributnya suara derap kaki kuda dan langkah-langkah kaki manusia berlari. Keruntuhan istana Singosari belum banyak terdengar oleh sebagian besar warganya, kecuali hanya aku dan beberapa pejabat lainnya saja. Dengan hanya diterangi 2 buah lampu minyak yang menempel pada tiang pendopo, Raden Wijaya bertemu dengan Rakrian Wuru Angraja, aku dari desa Terung. Hamba siap membantu, Raden. Seberapa cepat Aki mampu siapkan orang-orang Aki? Raden Wijaya setengah mendesak, didorong oleh rasa gelisahnya. Hamba butuh waktu hingga menjelang fajar. Terlalu lama, Ki. Hamba harus kumpulkan dulu orang-orang hamba dari timur desa ini, Raden. Tidak mungkin, Ki. Menjelang fajar, desa ini sudah menjadi debu sebelum orang-orang berhasil dikumpulkan. Ki Wuru Angraja kini terkejut. Patih Maeso Mundarang telah menyebar orang-orangnya di seluruh pelosok negeri. Maafkan hamba, Raden. Tidak apa-apa, Ki. Aku maklum. Kalau begitu, sebaiknya aku segera meninggalkan desamu. Sekali lagi hamba mohon maaf, Raden. Sudah lagi, jangan menjadi beban pikiranmu. Aku mohon restumu saja. Dewata melindungimu, Raden. Tidak banyak waktu bagi keduanya untuk membicarakan langkah penyelamatan. Terung hanyalah desa kecil yang tidak mempunyai banyak kemampuan untuk membantu menyelamatkan tamunya. Maka sang tetua desa itu segera melepas kembali keberangkatan Raden Wijaya, menitipkannya kepada Sinar Rembulan agar membimbingnya hingga desa Tulangan. Kuda Raden Wijaya kini berlari kecil di samping kuda Tribuaneswari. Nafas suami istri itu terdengar tidak teratur. Desahnya seakan kini saling berkejaran. Kecemasan dan rasa letih tidak kunjung usai. Tubuh pelarian itu kini tidak lagi dalam kondisi yang sehat seperti semestinya. Segalanya harus terpaksa berubah karena dikejar oleh musuh tanpa henti. Kabut kini melayang-layang di depan, menambah kebimbangan arah yang akan mereka tuju. Sungai lebar dan dangkal di sebelah kanan seperti kelihatan mati. Sinar rembulan membasuh di permukaannya, melahirkan titik-titik keberakan. Air yang mengalir membasahi gundukan batu itu tidak menimbulkan suara walaupun hanya gemericiknya. Padahal sungai itu tidak begitu dalam. Bahkan pada beberapa bagian sangat dangkal. Terlihat dasar sungai yang dipadati oleh kerikil-kerikil putih dengan sedikit lumut yang tumbuh di sana-sini. Mata Tribuaneswari kini melirik ke sungai. Seekor musang kurus kini melompat di antara bebatuan. Dengan sangat lincah, ia menuju pada desa di seberangnya.
Bola mata Putri Sulung Sri Kertanegara itu mengikutinya hingga sang musang lenyap ditelan oleh gerombol semak yang lebat. Pada sebelah kirinya terdapat bukit yang curam, berlumut dengan beberapa tangkai pakis yang tumbuh saling menyilang. Sementara di langit rembulan kini telah lengser. Tribuaneswari menatap tidak bersemangat benda langit yang nyaris ditelan oleh Cakrawala Barat itu. Kuda-kuda Singosari kini kelelahan mengikuti di belakangnya. Dengusnya kini bersaut-sautan terdengar semakin lemah. Ada suara seseorang yang kini menguap, dan hal itu membuat Raden Wijaya harus menengok ke belakang. Tidak ada wajah yang tidak kusut di sana, dan langkah kaki prajuritnya pun kini juga terlihat tidak lagi gagah. Tidak lebih dari 50 orang lagi kini pengikutnya. Mereka begitu kuat dan sabar mengiringiku. Raden Wijaya kini menatap lagi ke depan, menanti pagi, berharap pagi hari kali ini akan mengakhiri perjalanan buruk yang tidak berkesudahan. Raden Wijaya kemudian melirik pada istrinya. Sebentuk ketabahan dan kekuatan batin kini terselimut di balik paras ayu wajahnya yang kini telah tidak lagi bersinar. Raden Wijaya menjulurkan tangan kirinya dan disambut Tribuaneswari dengan tangan kanannya. Kedua tangan anak manusia itu kini saling meremas jari, mengalirkan kedamaian di saat-saat yang sulit untuk mengejawantahkan perasaan yang tidak karuan. Tembang kasih kini mengalir dalam 1000 kata melalui sentuhan kulitnya. Mata sepasang suami istri itu kini saling memandang sebentar, dan tidak lama kemudian mereka menatap langit. Sinar rembulan kini menipis di tepi barat, diusir oleh keremangan mentari yang menuntut gilirannya pada belahan timur. Kemesraan sepasang anak manusia itu terhenti di tengah jalan karena tiba-tiba terdengar gelegar suara orang-orang perang dengan gemerincing senjatanya seperti dijatuhkan dari langit. Bumi di bawahnya kini seakan-akan telah bergetar. Pasukan gelang-gelang kini muncul kembali, sebagian dari atas bukit dan sisanya dari belakang. Prajuritnya kali ini terlihat banyak. Terlepaslah kini genggaman tangan dua anak manusia yang berkuda pada barisan kedua itu. Di depannya, Lembu Sora dan Nambi menghunus pedang diikuti oleh seluruh prajuritnya yang masih tersisa. Tribuaneswari kemudian kini juga mengangkat busur panahnya. Meledak kini kembali pertempuran, mempercepat pagi hari datang lebih awal dari biasanya. Darah Singosari kini menggelegak kembali. Dipantainya musuh satu persatu, namun seakan tidak kunjung habis pula musuh itu. Prajurit musuh seperti lebah yang dimuntahkan dari sarangnya. Nafas orang-orang Singosari kini telah hampir habis. Pertempuran itu sangat panjang dan melelahkan. Pasukan Raden Wijaya terdesak hingga masuk ke dalam sungai sedalam lutut kudanya dan membuat mereka harus terus berlari menuju ke seberang sungai. Mereka menapak tilas jalur sang musang. Persediaan senjata yang telah menipis kini tidak berarti apa-apa. Satu demi satu prajurit Singosari terbunuh di tengah tenaganya yang telah terkuras habis. Mayatnya kini mengambang dan terseret arus sungai yang tidak begitu deras. Pasukan pemburu kelima, utusan dari Jaya Katuang yang telah bergabung dengan orang-orang Ardaraja yang telah berkhianat itu, tidak mengejarnya apalagi masuk ke dalam sungai. Mereka hanya menyerang dari pinggir sungai. Sampai di seberang sungai, pengikut Raden Wijaya tinggal 12 orang. Tanpa mempedulikan lagi kelelahan yang sudah pada puncaknya, mereka terus memacu kudanya untuk menjauhi sungai. 3 orang prajurit yang selamat kemudian diajak bergabung pada punggung kuda Banyak Kapuk, Maeso Pawagal, dan Lembu Kapentengan. Kini ada 3 ekor kuda yang masing-masing berpenumpang 2 orang. Dan setelah itu mereka lenyap ditelan oleh hutan yang lebat. Sisa-sisa laskar Singosari itu kini telah menerobosnya. Setelah sekian lama pelarian itu terbebas dari hutan yang lebat, tibalah mereka di mulut desa Kudadu dalam keremangan pagi.
Matahari kini sudah nampak separuh badan. Ia menggeliat malas, membiarkan pemandangan masih remang-remang menjadi bayang-bayang kuning yang jingga. Kicau burung telah ramai seolah menyambut kegiatan orang-orang Kudadu mendahului munculnya sumber cahaya bumi. Suara gemuruh kaki-kaki kuda kini telah mengejutkan sebagian warganya di sebuah desa yang kini terlihat sangat luas. Menjelang gerbang batu berukir Ramayana, pasukan berkuda itu kemudian melambat. Ada keraguan dalam senyapnya pagi. Pengalaman yang berhari-hari itu telah membuat sekelompok orang ini menjadi lebih berhati-hati. Setelah melintas gerbang, kini mulai nampak rumah-rumah yang bersih dan teratur. Rumah-rumah itu berjajar-jajar sampai di rumah ketiga, seorang ibu sedang menampi beras di bawah pohon melinjo. Matanya kini melirik barisan orang-orang istana yang telah memasuki desanya. Ada sedikit rasa takut dan curiga. Di bawahnya beberapa ekor anak ayam berebut sisa-sisa gabah dan menirnya. Suasana damai itu telah menyirnakan lelah. Setelah sekian jauh berjalan dan karena tidak mau mengusik keheningan pagi, orang-orang pendatang itu kemudian turun dari punggung kudanya dan berjalan di samping kuda masing-masing sambil menikmati angin pagi dan suasana kehidupan desa yang damai. Sejenak kemudian, kedamaian alam Kudadu sekilas mengingatkan Tribhuwaneswari pada suasana pedesaan Singosari di masa kejayaannya. Apalagi keramah tamahannya, beberapa orang yang berpapasan kini membungkukkan badan kepada mereka. Walaupun dengan penampilan yang kusut dan acak-acakan, namun tanda-tanda kerajaan yang dikenakan oleh orang-orang itu dapat dikenal baik oleh para penduduk desa. Semakin siang, kehidupan desa Kudadu semakin ramai. Beberapa kali Raden Wijaya berpapasan gerobak kuda yang mengangkut buah dan sayuran. Kudadu makmur dan sentosa. Setiap hari selalu melimpahkan hasil bumi yang tiada habisnya. Di persimpangan jalan, ke-13 orang itu berhenti karena cahaya dari timur yang menyilaukan menambah kebimbangan untuk mencari arah rumah yang akan mereka tuju. Ada banyak rumah-rumah besar dengan bentuk yang hampir serupa di depannya, sedangkan di belakangnya hutan lebat yang baru saja mereka lalui. Tribhuwaneswari terbawa bimbang. Kepalanya mendongak ke atas menelisik ranting-ranting yang merindangi jalan itu. Dilihatnya ada 3 anak kutilan yang melompat-lompat di atas ranting pohon Dewantara. "Doro Putri," terdengar suara perempuan yang mengagetkannya. Dengan setengah berlari, perempuan itu menghampiri Tribhuwaneswari di pinggir jalan di sebelah kiri di mana orang-orang Singosari sedang berhenti. Perempuan itu adalah istri Ki Lurah Kudadu yang telah lama dikenalnya. Tribhuwaneswari menyambutnya dengan setengah senyumnya yang terpaksa. Ia tidak dapat menyembunyikan kepenatannya yang tiada batas. "Mari singgah, Doro. Ini jalannya." Istri Ki Lurah kemudian membimbing Tribhuwaneswari diikuti oleh para pengiringnya yang lain. Sebuah rumah panggung paling besar dengan pendopo luas berwarna hijau tua bergaris kuning pada tiang-tiangnya. Itulah rumah Ki Lurah Kudadu. Langit-langitnya yang tinggi memberi tempat bagi angin sejuk leluasa menari-nari di dalamnya. Dilapisi anyaman bambu dengan ukiran-ukiran yang halus pada kayu-kayu rusuknya. Sesampainya di kediaman itu, putri tertua Kertanegara itu dibimbing istri Ki Lurah duduk di atas balai-balai bambu rendah di sudut pendopo itu. Satu nampan makanan dan seperangkat kinangan dihidangkan di depan Tribhuwaneswari dan Raden Wijaya di tempat duduknya masing-masing. "Seandainya saja kami mengetahui peristiwa itu dan mampu melakukan sesuatu, Raden." Ki Lurah Kudadu membuka suaranya setelah Raden Wijaya selesai menjelaskan peristiwa apa yang baru saja mereka alami. "Nampaknya bukan kehendak Dewata
Raden Wijaya kini menahan rasa pening yang amat sangat di pelipis kirinya. Tidak mampu ia mengubah kini raut mimik wajahnya. Kami tertipu atas kekacauan yang mereka ciptakan di desa Mameling. Setelah kekuatan pasukan kami kerahkan ke utara, ternyata tikaman yang sebenarnya datang dari arah selatan. Lembu Sora kemudian menyusul masuk ke dalam pendopo sambil merapikan kain bawahannya yang kusut acak-acakan. Diikuti pula oleh Lembu Kapetengan dan 3 orang prajurit di belakangnya menyelinap memasuki ruang itu sambil mengibas-ibaskan rambutnya yang kotor tertutup lumpur dan daun-daun kering. Istri Ki Lurah kini mengikuti percakapan suami dengan para tamunya itu dari atas bali-bali rendah. 10 langkah jaraknya sambil ia memijit-mijit kaki Tribuaneswari. Rombongan Raden Wijaya sejenak kini merasakan ada kedamaian di desa Kudadu. Warganya yang ramah, lurahnya yang ngemong dan penuh perhatian, serta istri Ki Lurah yang supel dan selalu tersenyum. Seorang ibu setengah baya yang beranak 7 yang bibirnya selalu menyungikan senyum. Gelembung bulat di pipinya tidak pernah berhenti berpindah. Selanjutnya bagaimana, Raden? Rencana Raden akan menuju kemana sekarang? Tanya Ki Lurah. Untuk sementara ini, kami hanya mampu terus menghindar dan menjauh dari serangan musuh yang selalu datang tiba-tiba, Ki Lurah. Ki Lurah kini manggut-manggut. Pandangan matanya menyapu orang-orang di pendopo yang tengah menikmati makanan yang disuguhkan. Orang tua itu nampak bersyukur telah membantu sesamanya pada saat yang tepat.